Jadi utang ini sebenarnya kan masalah cara hidup ya Pak ya, gaya hidup, Betul. masalah mindset, masalah sikap hati, yang juga dibawa oleh banyak anak muda dengan berpikir jangka pendek. Anak muda harus punya tujuan. Ya, kalau kita punya tujuan, orang tuh kalau punya tujuan ke depan, biasanya hidupnya nggak sembarangan hari ini. Dia akan Betul. tertib. Kenapa? Karena dia pengen kejar tujuannya. Shalom saudara, berjumpa lagi dalam podcast Redemption Issues bersama-sama Pastor Ferry Ferani. Shalom Pak Ferry. Shalom Pak Andi, shalom Nah, juga seluruh para pendengar podcast Redemption Issues dimanapun ya, berada. Tuhan berkati Pak Ferry, senang bisa diskusi lagi dengan Pak Ferry. Dan topik kita hari ini adalah anak muda banyak utang dalam tanda tanya. Wah ini menarik loh Pak. Jadi pertanyaan, kan utang itu biasanya orang untuk kayak untuk dagang, untuk usaha, untuk mengembangkan satu ide. Mungkin ada yang anak-anak muda punya, saya mau startup. Nah itu saya Hmm. coba pinjam uang sana sini. Atau mungkin ada sesuatu yang memang ini. Memang saat ini godaan untuk eh, kaya, seperti kayak begitu menarik sekali Pak. Karena apalagi kalau di Instagram, di iklan-iklan di Google yang kita lihat itu Pak, Hmm. kadang-kadang wah kalau kita main di eh, apa saham kayak ini akan dalam waktu hitungan jam naik terus. Hmm. Nah, padahal nggak tahu ini apa nih. Karena saat ini kan kalau namanya dagang belum tentu naik terus, kadang-kadang juga bisa turun. Jadi fluktuatif lah istilahnya. Nah Ya. ini sesuatu yang sangat menarik Pak. Karena bagaimana sih anak muda ini. Tapi sebelum kita bicara lebih jauh, program ini, Redemption Issues ini adalah kita membicarakan isu-isu yang ada dan dari sudut pandang Alkitab kita membicarakannya. Hmm. Karena firman Tuhan adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi isu-isu tentang anak muda banyak utang, ini kita bicara dari sudut pandang Alkitab. Tentu juga jadi pertanyaan, memangnya ngutang itu nggak boleh dalam Alkitab? Ya, 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 ya. Ya, nah ini kan jadi pertanyaan-pertanyaan. Nah, saya akan Pak Ferry untuk memberikan paparannya Pak Ferry. Ya, terima kasih Pak Andi. Eh, saya punya pengalaman pribadi nih Pak Andi. Ya, Berapa tahun terakhir ini, gitu ya. Saya kan sebagai seorang hamba Tuhan dan pengkhotbah, saya tuh setiap minggu itu khotbah di banyak tempat begitu. Terutama ya, juga banyak gereja-gereja anak muda, youth yang ibaratnya saya masih khotbah di situ juga begitu. Jadi selain di ibadah raya, di ibadah youth juga. Nah, yang menarik adalah satu kali saya baru menyadari bahwa kira-kira dalam beberapa tahun terakhir gitu ya, setiap tahun tuh bisa ada 7 sampai 8 orang yang menghubungi saya dari sosial media gitu ya, ada 7-8 orang ya, ada pernah hubungin dari Instagram, pernah dari Facebook, pernah biasanya antara dua itu, Facebook atau Instagram gitu ya, menghubungi untuk apa, untuk pinjam uang sama saya. Nah, siapa 7-8 orang ini? Mereka adalah orang Kristen, mereka adalah anak muda Kristen. Saya juga kebanyakan dari mereka tuh nggak kenal dekat lah begitu. Jadi saya bukanlah orang dekat, jadi mereka adalah jemaat di gereja lain gitu ya. ya, Saya pernah khotbah di gerejanya gitu. Saya waktu dia sebut ya, ada yang saya tahu orangnya, ada yang saya nggak tahu orangnya siapa begitu, nggak ya, kenal gitu. Tapi intinya eh, setahun bisa sampai 7-8 kali lah gitu. Saya suka ditodong, dipinjemin uang gitu sama orang-orang muda ini. Waktu saya cari tahu usianya ada yang 21 tahun, ada yang 24 tahun, 25 tahun, 30 tahun, 35 tahun gitu ya. Di usia-usia produktif Pan, dan minjamnya juga nggak ngerti nggak gitu. apa ya, nggak sedikit lah jumlahnya, paling sedikit bisa bisa 1 juta begitu ya. Bahkan ada, bahkan ada yang anak gembala, anak pendeta ya, dari satu Ya, gereja gitu. Untuk alasan macam-macam lah begitu. Jadi dari situ awalnya saya pernah ada yang bantu, tapi lama kelamaan saya putuskan untuk tidak membantu karena uh, uh, saya tidak yakin bahwa meminjamkan uang saat itu kepada orang-orang tersebut menyelesaikan masalah yang sebenarnya.
begitu. Karena saya punya logika begini, biasanya Pak Andi ya, kalau orang itu punya utang, punya masalah keuangan gitu ya, dia ingin pinjem uang, biasanya dia akan pinjam sama orang terdekat, betul nggak ya? Betul. Sama orang tua, sama kakak, sama adik, sama sahabat gitu ya, yang paling dekat. Kalau sampai ada orang minjem ke orang yang jauh jaraknya gitu ya, lingkarannya itu jauh banget gitu, sampai nggak terlalu kenal, tahu dan sebagainya gitu ya, kemungkinan besar orang yang dekat itu udah nggak minjemin, kira-kira begitu. Kira-kira orang-orang yang paling di ring-ring dekat tuh udah nggak kasih pinjam. Kalau sudah nggak kasih pinjam, kemungkinan kan satu, udah sering pinjam dan nggak dibayar, gitu. Biasanya begitu. Nah berarti kalau sudah nggak dibayar, berarti kan itu udah lingkaran kan, sudah akumulasi. Dan biasanya kalau mau ditolong bukan dengan cara dipinjami uang, tetapi mau nggak dikonseling, cerita ini kenapa seperti ini. Jangan-jangan akar dari utang tersebut ada tidak punya penguasaan diri, gitu ya. Ada hal-hal lain yang perlu dibereskan begitu, sehingga nanti bisa selesai di akar masalahnya. Karena kalau akar masalahnya nggak selesai, mau dipinjemin uang berapapun dia nggak akan menyelesaikan masalah gitu. Dia akan tetap punya utang dan akhirnya akan pinjam terus, pinjam ke kita, ke orang lain dan sebagainya gitu. Nah, itu yang saya concern. Dan apalagi biasanya anak-anak muda ini suka menghubungi saya dengan alasan yang saya nggak bisa buktikan. Misalnya dibilang papanya sakit lah, apanya ini, belum bayar uang kuliah gitu. Kalau ditanya lebih lanjut biasanya suka berkelit begitu ya. Di situ kalau saya kasih dan mereka tahu, oh saya berbohong begini saya dapat nih, maka mereka akan berbohong terus. Dia akan pakai kebohongan ini untuk entah hubungin saya lagi, minjem lagi, atau ke orang lain. Akhirnya saya nggak menolong orang ini tapi menjerumuskan anak-anak muda ini kan. Betul. Akhirnya saya juga banyak berpikir, kok hari-hari ini muncul ya banyak anak-anak muda Kristen, Pan. Jadi kalau yang nggak Kristen kita nggak bahas dulu ya, yang anak muda Kristen nih, yang ada di gereja, yang ketua pemuda, yang aktif di gereja pelayanan, yang ikut komsel, yang anak gembala sekalipun gitu ya. Bahkan ada satu yang gembala juga ada dari luar kota begitu ya, dengan segala memaksanya gitu ya, pinjem uang, padahal saya nggak kenal sama sekali nggak kenal, jadi nggak pernah kenalan, nggak pernah khotbah tempatnya sama sekali, tahu-tahu ujuk-ujuk hubungin hanya untuk pinjam uang tok gitu ke saya begitu. Dari situ saya merasa bahwa fenomena berhutang ini jadi fenomena yang kok dianggap biasa ya, dianggap wajar ya. Saya tidak ingin menghakimi orang yang berhutang, Pak Andi, kalau saya pribadi ya, karena ya tetap dimanapun juga lebih enak nggak punya hutang sebenarnya. Hidup itu nggak punya hutang itu lebih enak. Tapi kalaupun punya hutang, pastikan hutang itu terkontrol, gitu ya, termanage. Saya pernah mendengar podcast dari pakar keuangan, mereka juga memberitahu cara berhutang yang baik, gitu ya. Tujuannya apa, caranya gimana, pinjemnya di mana, gitu ya. Harus boleh minjemnya itu cuma berapa persen dari kebutuhan atau penghasilan sebagainya. Itu ada hitungannya untuk menjaga, mengamankan supaya hutang itu menjadi sesuatu yang produktif. Mungkin ada perusahaan atau usaha yang perlu modal. Nah, kalau hutang kan berarti dia punya hitungan dong. Kalau saya dapat ini, saya bisa kembangkan, cuan saya atau keuntungan saya akan meningkat supaya saya bisa menyicil utang berikutnya. Nah, itu kan ada hitungannya. Atau ada orang-orang yang cicil mobil untuk nge-Grab gitu ya, atau apa sih, transportasi online ya Pak Andi ya. Terus itu saya dapat berapa sebulan, saya bisa sisihkan sekian juta untuk bayar cicilannya. Itu ya ada hitungannya lah begitu. Saya tidak ingin menghakimi juga orang-orang yang punya hutang karena kesalahan orang lain. Misalnya ada anak muda yang terpaksa terlilit hutang karena mungkin mamanya suka hutang, jadi dia harus bayarin. Nah, itu saya tidak ingin menghakimi atau menyudutkan sama sekali, enggak. Tetapi kita ingin memberikan sebuah pandangan dan juga menyatakan kebenaran Pak Andi ya, buat anak-anak muda yang punya hutang karena cara hidup yang nggak sehat. Nah, kita kan tahu sekarang ini eranya hedonisme, konsumerisme, dan materialisme itu semakin kuat. Karena apa? Karena kita hidup di era digital. Jadi apapun yang diposting di Instagram itu jadi bikin orang kepengen, ya nggak sih? Ya, betul. Orang punya handphone terbaru, lu boleh juga lagi promo tuh, gitu ya. 2222 Februari 2022 biasanya ada promo di mana-mana, gitu ya, di marketplace, gitu ya. Apalagi baru dapat angpau lagi Pak ya. Itu dia, tanggal 1 dapat angpau, tanggal 2-nya langsung habisin angpau begitu ya Pak ya. Macam-macam gitu. Anak-anak muda kadang-kadang beli sesuatu itu cuma untuk keperluan postingan di Instagram, konten lah katanya. Makan di warteg nggak mungkin diposting gitu ya. Tapi kalau makan di kafe, nah kafe kan beda. Ngopi di kafe sama ngopi di warteg, harga kopinya beda, harga nasinya beda gitu ya. Nah, tapi kalau anak muda ini belum punya penghasilan yang baik gitu ya, masih hidup
uang jajan dari orang tua atau baru kerja gitu ya. Kan ada baiknya dia menata keuangan dengan baik, menabung, gitu, jadi investasikan, diatur, kelola dengan baik supaya jangan sampai kekurangan. Tapi syukur-syukur di usia muda bisa satu kali bisa punya tabungan, punya cicilan untuk membantu keluarga, untuk kuliah lagi, atau untuk punya modal usaha, misalkan dia mau berbisnis dan sebagainya. Tapi lucunya saya banyak bertemu juga sama anak-anak muda Kristen yang justru banyak utangnya, gitu ya. Saya ketemu satu anak muda yang menghubungi saya, perempuan umur 21 tahun, dia cerita dia utang pinjam di 4 pinjol. Jadi sekarang kalau pinjaman online itu ternyata gampang gitu ya. Nggak tahu gimana caranya, ada aja yang bisa membantu, pokoknya bisa dilolosin aja begitu. Uh, apa orang aja dulu kalau mau bikin kartu kredit kan pasti dipantau ya Pak Andi ya, nggak Betul. mungkin nggak mudah gitu ya. Betul. Survei dulu penghasilannya berapa, kerja di mana, minta slip gaji dan sebagainya. Tapi sekarang apapun dipermudah, termasuk berhutang itu dipermudah sekarang ya. Nah, anak muda ini berhutang untuk apa? Beli iPhone gitu ya, untuk liburan, untuk makan di sini. Bahkan gitu ya, sekarang yang udah jadi tren tuh namanya staycation gitu ya. Sekarang tuh staycation tuh jadi tren. Staycation tuh kan kayak gini kan, saya orang Jakarta, sewa hotel di Jakarta untuk nginep di hotel di Jakarta juga. Kan buat apa? Kalau zaman dulu kita nggak kepikir yang namanya staycation. Buat saya yang namanya nginep hotel itu kalau saya ke Bandung, saya ke Surabaya, saya ke Malang gitu ya. Di Jakarta ngapain? Tapi sekarang banyak orang yang aduh kok capek nih pengen liburan. Tinggalnya di Jakarta gitu ya, tinggalnya di Jakarta Timur, dia cari hotel di Jakarta Pusat, yang nginep di Jakarta Pusat gitu ya. Sama-sama masih di Jakarta gitu. Kenapa nggak di rumah aja gitu? Tapi itu udah jadi kebutuhan hari-hari ini. Liburan tuh jadi kebutuhan gitu ya, cari tiket murah, liburan diposting lagi. Nah, tren inilah yang kadang-kadang mendorong anak-anak muda. Kalau anak-anak muda tuh nggak punya prinsip, nggak punya tujuan hidup, hidupnya nggak konten gitu ya, nggak puas, nggak penuh dalam Yesus, akan mudah terseret arus. Akhirnya cari cara. Kalau dia anak orang kaya, mungkin nggak perlu utang, minta aja sama orang tuanya gitu ya. Tapi kalau dia nggak punya gitu ya, orang tuanya nggak punya, nah biasanya anak muda macam-macam nih ulahnya. Ada yang mungkin mau kerja keras, ada juga nggak sampai utang, kerja keras tuh uangnya habis buat konsumerisme, materialisme, tapi jadi nggak bisa nabung gitu ya. Tapi juga ada yang mereka udah nggak punya sampai berhutang tadi Pak Andi, hutang sama pinjol atau sama teman. Bahkan kita juga saya menemukan juga ada yang hutangnya sama teman-teman di komunitas, di komsel, di gereja. Sampai akhirnya teman-teman di gereja nguber terus, oh iya, bahkan ada yang ngutang ini WL di gereja lagi gitu ya. Waduh, jadi kalau dia nggak bayar-bayar alasan terus dia nyembah pimpin pujian yang duduk di jadi kursi jemaat sampai yang bilang Tuhan baik, bilang Tuhan tuh luar biasa, utang nggak dibayar. Akhirnya jadi ganjelan, jadi batu sandungan di pelayanan. Bahkan nggak untuk kemungkinan ada orang-orang yang karena sering utang di komselnya, dia sampai nggak datang komsel lagi, dia sampai akhirnya pindah gereja, ngutang lagi di komsel yang baru, pindah gereja lagi, muter-muter karena gali lubang tutup lubang. Kalau dia nggak mau kerja, untuk menyelesaikan masalah hutangnya. Jadi hutang ini sebenarnya kan masalah cara hidup ya Pak ya, gaya hidup, masalah mindset, masalah sikap hati, yang juga dibawa oleh banyak anak muda dengan berpikir jangka pendek. Artinya begini, gue belum punya uangnya nih, tapi gue kepengen sekarang. Gimana cara belinya? Ya utang gitu kan. Ya aku bisa nikmatin sekarang, nanti bayarnya gue pikirin nanti deh gitu. Saya pikirin nanti deh. Nah itu yang cara berpikirnya sebenarnya harus diubah. Makanya orang itu kalau cara berpikirnya nggak diubah, hatinya nggak dipulihkan sama Tuhan, nggak bertumbuh dalam penguasaan diri, mau punya uang berapapun pasti habis. Punya gaji 2 juta nggak cukup berhutang. Punya gaji 10 juta nanti kalau hutang ini jadi gaya hidupnya dia akan tetap punya utang terus kok gitu, dari mulai gaji 2 juta sampai gaji 10 juta. Nah makanya anak-anak muda Kristen hari-hari ini begini, di dalam komsel, dalam ibadah-ibadah youth itu termasuk orang tua juga memberi perhatian, jangan sampai anak kita cuma disuruh kebaktian, ibadah, datang di acara-acara Kristen, dikotbahin khotbah-khotbah yang mungkin menantang dan seru, tapi kita nggak pernah concern, nggak pernah peduli sama kehidupan finansialnya. Yang namanya memuridkan anak muda termasuk juga concern terhadap bagaimana dia menggunakan uang dan mengelola uang. Terutama ada anak-anak muda yang lucunya begini Pak Andi, ada anak-anak muda yang belum kerja nih, jadi masih tinggal sama orang tua. Kan enak kan, listrik, air masih dibayarin, masih tinggal sama orang tua. Tapi utangnya banyak, kan jadi masalah dong, karena kebutuhannya dia nggak banyak kan. Kecuali dia tinggal sendiri nih, udah menikah, tinggal sendiri, bayar kontrakan sendiri, bayar apartemen sendiri, listrik, air dan sebagainya. Ya oke lah kalau kebutuhannya banyak. Tapi ada anak-anak muda yang masih tinggal sama orang tuanya, tapi utangnya udah banyak. Berarti karena apa? Ya karena mindsetnya salah. Hatinya tuh kosong.
Hati yang kosong itu kan harusnya diisinya bukan dengan barang dan utang, dengan cara berutang ya. Hati yang kosong harusnya diisi oleh Yesus, oleh kasihnya Tuhan. Kalau pikir yang salah juga harusnya membuat anak-anak muda nggak boleh mikir pendek, dia harus berpikir ke depan. Jangan berpikir bahwa oh kalau saya punya iman, pokoknya punya duit pakai dulu lah, tenang Tuhan pasti berkati. Bukan begitu. Ya, Justru orang tuh harus menyimpan karena dia percaya di masa depan Tuhan mau pakai dia. Tuhan mau pakai hidupnya dia dan termasuk uangnya dia. Sama seperti Yusuf ketika dia memimpin di Mesir sebagai Perdana Menteri, dia menyiasati 7 tahun kelimpahan dengan cara menyimpan hasil 7 tahun kelimpahan karena dia percaya di masa yang akan datang ada 7 tahun kelaparan di mana Tuhan mau dia jadi berkat. Mesir jadi ya. berkat gitu. Nah orang percaya harusnya bisa menyimpan dan menabung karena apa? Karena kita percaya di depan sana Tuhan mau pakai kita. Jangan dihabisin semua hari ini. Nah mindset yang hati yang kosong ini gitu ya, itu membuat banyak anak-anak muda akhirnya hidup berhutang. Ya udah deh, yang penting diakui di Instagram gitu ya, sama temen-temennya mendapatkan pengakuan gitu ya, dikagumi, ditanya lu makan di mana sih, liburan di mana sih, asiknya sih kan, kayaknya keren banget lah begitu. Padahal kita bilang gini di dalam Amsal 22 ayat yang ke-6 bahwa ayat yang ke-7 katakan bahwa orang yang berhutang itu menjadi budak dari yang menghutangi. Betul. Bahwa ternyata punya hutang itu memperbudak, nggak tenang harusnya orang. Karena ada sesuatu yang jadi tanggung jawabnya, ada yang mengikat dia begitu ya, baik utang kartu kredit, utang pinjol, utang dengan teman, saudara, keluarga dan sebagainya. Dan yang paling parah adalah kalau utang ini kita nggak bereskan, cara hidupnya, gaya hidupnya, termasuk utangnya itu sendiri nggak dibayar, kita nggak jadi berkat buat orang lain. Malah kita justru menghambat Injil kebenaran itu bisa diterima oleh banyak orang. Itu Ya. Pandi. Jadi ini hal yang menarik nih Pak Ferry. Jadi punya hutang bukan masalah dosa atau tidak salah Pak. Ya. Tapi yang salah adalah gaya hidupnya, Ya. mindsetnya gitulah. Jangan sampai nanti setelah rajin dalam pelayanan, aktif di gereja, punya komsel yang banyak atau banyak relasi dengan beberapa gereja, terus berdoa, Tuhan tolonglah saya, Tuhan tolong saya supaya saya bisa bayar utang saya ini. Yang dirubah bukan, pasti doa kayak gitu nggak dijawab Tuhan lah. Ya. Karena sesuai dengan Yakobus itu katakan, kamu berdoa, tapi kamu berdoa untuk memuaskan nafsumu. Ya. Jadi pasti doanya nggak dijawab. Yang paling penting kalau misalnya dia punya hutang karena gaya hidup, dia harus bertobat dulu. Dia harus keluar dari gaya hidup, cara berpikir yang salah gitulah, yang duniawi, yang hanya mau konsumerisme, hedonisme, dan itu ya harus dimuridkan ya Pak ya. Betul Pak Andi. Orang-orang itu harus dimuridkan, harus dilepaskan. Itu juga, itu boleh dikatakan ini nggak Pak? Kayak kerasukan roh jahat Pak? Mungkin kalau dirasuk secara rohnya belum tentu ya Pak, tapi ada buah pemikiran roh jahat. Jadi iblis itu tidak selalu bekerja di roh kita, hati kita untuk Ya. kayak orang kerasukan ya, tetapi Betul, pikiran kita yang dipengaruhi ya dengan pikiran-pikiran yang duniawi kan Pak ya, sehingga Betul. akhirnya kita tidak memiliki pikiran Kristus dan tidak hidup menurut rencananya. Dan semuanya tadi kita cuma pikir kesenangan aja, kesenangan, kapan lagi. Makanya itu yang harus ditolong, dimuridkan, karena untuk bisa keluar, menang dalam pikirannya itu Pak. Kalau orang yang dirasuk roh jahat, gampang kali Pak ya, kita tengking aja dalam namanya. Tengking aja, roh hutang pergi. Nah, tapi kalau itu sudah yang ditanam dalam pikirannya, iya betul. benih-benih iblis itu, ya itu yang harus diangkat satu persatu itu. Betul, itu yang nggak mudah ya Pak. Kadang-kadang anak muda yang lebih memilih Pak, tutupi. Dia punya hutang, dia sembunyi aja gitu. Dia nggak ngerasa dia perlu berubah. Padahal menutupinya nggak akan bikin selesai. Kalaupun hari ini kamu nggak ketahuan, bukan berarti nanti nggak ketahuan kok. Kalau hari ini kamu pinjam uang dari sana untuk nutupin yang sini, bukan berarti yang sana nggak akan nagih satu kali. Jadi akhirnya masuk lingkaran itu kan, dan itu lingkaran perbudakan sekali dan itu menyiksa sekali. Betul, sesuai dengan firman Tuhan dan Mazmur itu Pak, siapa yang menutupi dosanya tidak akan beruntung. Nah, itu dia. Betul. Jadi artinya kalau memang anak-anak muda banyak utang nih dan dia berada dalam lingkaran setan utang ini, lebih bertobat dan ditolong karena firman, dan biarlah dia juga dimuridkan untuk dengan firman juga. Karena firman itu yang akan memerdekakan kita dari pikiran-pikiran yang hedonisme, yang
materialisme yang hanya kekayaan saja, kita merasa puas hanya dengan kekayaan, sehingga mindset kita mulai dirubah, kita mau puas dalam Yesus. Amin, amin. Bukan hal-hal dunia ini gitu sih Pak ya. Ya, ya. Makanya bagi anak-anak muda yang kayak gini, lebih baik dimuridkan. Yes. Bukan hanya didoakan. Iya. Itu butuh proses ya Pak ya. Butuh proses sekali Pak Andi. Butuh proses. Gak bisa 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan itu. Iya. Bahkan bisa jatuh bangun juga ya ketika dia mulai memperbaiki karakternya, gak langsung merdeka gitu ya. Karena ini seperti benteng yang sudah terbangun mungkin bertahun-tahun ya Pak Andi ya, ada prinsip hidup. Bahkan jangan-jangan ada teladan dari orang tua juga. Betul. Saya juga ada teladan dari orang tua juga yang walaupun tidak semua kasus ya Pak, tapi seringkali ada gitu. Dan saya rasa gini, kalau anak muda itu tidak diubahkan pikiran dan hatinya gitu ya, maka diajarkan di ilmu manajemen juga tidak akan bisa menolong gitu. Jadi dosa itu dalam arti ini ya, hasrat dosa yang membuat dia tidak bisa menguasai diri. Nah itu yang harus dibereskan dulu tuh. Jadi kalau dosanya nggak diberesin, di manage juga susah keuangan. Karena saya pernah ketemu ada teman-teman yang tanda kutip konsultan keuangan gitu Pak, kalau kartunya ya, kartu namanya begitu. Tapi ternyata dia hidup dalam hutang yang karu-karuan sebenarnya lah, gimana jadi konsultan kalau, nah karena dia tahu teorinya, tetapi dia nggak beresin dalamnya, pola pikir dan hatinya dia. That's why ilmu manajemen itu adalah langkah berikutnya jika kita sudah dibereskan dari dalam hati dan pikiran kita. Makanya saya suka bilang begini, kita nggak bisa mengalahkan dosa dengan manajemen. Jadi dosanya itu harus dikalahkan di kaki Kristus dengan pertobatan. Roh Kudus dan firman-Nya memperbarui kita. Nah, kalau sudah diperbarui, baru kita bisa belajar memanage-nya gitu, apa yang ada dari keuangan kita. Kalau enggak, susah. Betul. Hasrat dosa itu akan selalu membuat kita melanggar apa yang kita mau kelola dengan baik. Gitu ya. Teorinya tahu nih, kalau saya sekian persen hutang tuh nggak boleh sekian persen. Tapi kalau udah hasrat greedy keserakahannya muncul, teori itu pasti ditabrak juga, gitu ya. Betul Pak. Karena itu kan dari nafsunya Pak ya. Ya betul. Oh, nafsu. Dirinya untuk ini, makanya mau diberkati, dapat pengurapan dari hamba Tuhan yang diurapi pun juga nggak ada gunanya. Kalau belum dimerdekakan dari perbudakan hutang. Yes. Nah ini yang memang anak-anak muda, bukan hutang itu salah atau tidak salah, bukan di situnya. Yang salahnya adalah mindsetnya. Tujuan hidupnya dari anak-anak muda ini. Wah, ini menarik sekali loh Pak Ferry. Karena ini supaya anak-anak muda ini yang mendengarkan ini bisa belajar ini. Kalau engkau berada dalam lingkaran setan hutang, jangan tutup itu dengan hutang lagi. Ayo, kembali kepada pertobatan. Kembali untuk kepada firman dan juga mau dimuridkan oleh seorang mentor yang memang pemurid yang memang kau tahu orang itu mengasihimu dan mengasihi Tuhan, dan dia betul-betul akan menolongmu untuk keluar dari lingkaran setan ini. Kalau enggak, engkau menikah pun juga engkau akan banyak hutang. Engkau juga akan membuat anak-anakmu juga menderita dengan kebiasaan dengan hutang-hutang itu. Ya, betul Pak Andi. Karena hutang ini sama aja dengan kayak narkoba sih Pak. Dia nggak bisa lepas gitu sih Pak. Kalau mindsetnya masih ada. Iya. Nagih Pak. Hutang itu nagih. Iya. Hutang itu nagih. Bagi dia bukan masalah bukan masalahnya nanti utangnya banyak apa tidak. Bagi dia adalah bagaimana memuaskan nafsunya itu. Iya. Sehingga dia terjebak gitu Pak ya. Nah, bagaimana Pak? Bapak jelaskan lebih jauh lagi nih Pak. Ya, ada beberapa hal yang mungkin anak-anak muda bisa perhatikan kali ya kalau kita ingin lepas dari hutang gitu ya. Ada berapa ya? Mungkin kalau dari saya 1, 2, 3, 4, 5 deh. Ya. 5 hal gitu ya yang kita bisa lakukan. Yang pertama adalah ubah cara berpikir kita. Ya. Biasakan untuk nggak mikir pendek gitu. Mikir pendek tuh gini, kapan lagi? Udahlah gampang deh, sikat dulu lah. Nanti soal bayar nanti aja. Nah itu jangan biasain berpikir jangka pendek. Biasanya penyakitnya anak muda tuh mikirnya pendek. Artinya untuk senang sekarang, konsekuensi ke depannya belakangan.
Nah, kenapa ini penting? Karena berpikir jangka pendek ini kadang-kadang gini, Pak Andi. Maksudnya ada anak-anak muda yang ketika udah punya utang, terus dia berusaha, terus dia bisa lepas. Lunas nih akhirnya nih. Hore, lunas kan. Ya udah lunas, terus dia nggak maintain gaya hidupnya dia gitu. Maksudnya mungkin dia nggak hutang lagi, dia nggak berutang lagi, tapi dia boros. Artinya borosnya tuh artinya ngepas gitu, nggak bisa nabung gitu ya. Berarti Ya. nggak bisa nabung, tapi dia berusaha untuk nggak sampai balik lagi ke utang, tapi dia boros, nggak punya cadangan lah dan darurat dan sebagainya. Nah, ada banyak anak muda yang nggak sadar bahwa cepat atau lambat kita akan menjadi generasi sandwich generation. Artinya Ya. ketika anak muda ini satu kali menikah, punya anak, gitu ya, dia punya kebutuhan besar kan Pak buat keluarganya ya. Dia istrinya atau suaminya, ya istrinya katakan gitu ya, pengen ini itu, punya cicilan rumah, misalnya mobil, sekolah anak dan sebagainya. Tapi kalau orang tua masih hidup, gitu ya, orang tua kan nggak sehat terus. Biasanya udah mulai jadi tua, kesakitan dan sebagainya. Nah biasanya anak muda suka nggak siap sama momen itu kalau dia boros. Nah, orang tua kan udah bisa kerja, gitu ya. Kalau orang tuanya kaya mungkin lain cerita. Gitu ya. Kalau anaknya banyak, jadi dia punya kakak-kakak yang banyak, gitu ya, bisa saling support mungkin lain cerita. Tapi kalau kakak-kakaknya semua susah atau dia anak tunggal, nah itu harus mikir banget. Makanya berpikir jangka panjang itu penting banget. Karena jangan-jangan hari ini saya cukup nih, tapi dia nggak siap. Loh, satu kali ada kejadian, orang tuanya nggak bisa kerja lagi, sakit-sakitan, dan ternyata sakit itu perlu ada orang tua yang jatuh, ininya patah, harus dioperasi gitu ya. Wah, katakan pakai BPJS dan sebagainya, tetap aja gitu ya. Ada hal-hal yang nggak di cover sama BPJS gitu ya. Nungguin orang sakit, makan, beli pampers, beli tisu basah, apa segala macam. Nah, itu yang anak-anak muda suka nggak mikir jangka panjang begitu soal keuangan. Jadi kalau kita mau merdeka terus nih gitu ya dari hutang, harus mengubah pola pikir kita yang pendek tadi, jadi berpikir jangka panjang. Kalaupun udah merdeka pun jangan ceroboh, berarti enak nih habis-habisin aja, yang penting jangan sampai minus, tapi nol nol nggak apa-apa lah gitu. Ya. Jangan, simpen, tabung gitu ya. Yang berikutnya yang kedua adalah saya bilang gini, jangan ikut-ikutan tren. Jangan jadi anak muda yang gampang kemakan tren gitu ya. Orang semua pakai iPhone. Kalau iPhone nggak cocok buat kamu nggak usah gitu ya. Intinya iPhone tuh nggak cocok untuk gaya hidup kamu, nggak usah. Kalau nongkrong minum di Starbucks itu nggak cocok dengan pengeluaran kamu, itu jadi beban satu kali, nggak usah gitu ya. Ya. Pokoknya pilih lah, jangan ikut tren gitu ya. Diajak liburan nih sama teman-teman, kalau itu nggak ada di budgetmu, nggak ada dalam rencana keuanganmu, nggak usah begitu. Jadi harus disiplin, jangan jadi korban tren. Masuk soal fashion gitu ya. Kalau saya sekarang lagi suka kaos-kaos polos gini Pak Andi, yang cuma 30-40 ribu gitu ya. Ya udah gitu, nggak beli. Oh ini mereknya ini, anaknya mereknya ini, sepatu mereknya ini, gitu ya. Nggak ada habis-habisnya kalau kita ikutin tren. Yang berikutnya, jadi anak muda harus punya tujuan. Ya, kalau kita punya tujuan, orang tuh kalau punya tujuan ke depan, biasanya hidupnya nggak sembarangan hari ini. Dia akan Betul. tertib. Kenapa? Karena dia pengen kejar tujuannya. Saya ingat waktu satu kali saya pernah saat sama istri saya mau liburan ke Jepang satu kali gitu ya. Jadi kita beli tiket tuh setahun di depan gitu ya. Ya. Karena punya tujuan, kita tuh hidup tertib loh selama setahun. Artinya kita menyiapkan supaya liburan kita nggak jadi beban. Kita cari tiket setahun di muka biar promonya murah, hotelnya dapat murah, bisa nyicil, bisa nabung gitu buat setahun depan. Tapi karena punya tujuan, kita jadi bisa punya penguasaan diri. Jadi waktu mau ngapa-ngapain, ingat ya kita tahun depan tuh ada mau liburan di Jepang buat keluarga. Jadi kita hemat yuk supaya nanti bisa punya uang saku kalau kita liburan ke Jepang, bisa beli ini itu dan sebagainya gitu ya. Dan kita budgetin. Nah intinya kalau kita punya tujuan, kita nggak sembarangan sama hidup kita. Jadi anak muda tuh jangan sampai nggak punya tujuan dan tidak menangkap tujuan Tuhan dalam hidupnya. Yang berikutnya, jadi anak muda itu juga harus punya yang namanya contentment. Ya. Contentment itu adalah kepuasan di dalam Kristus gitu ya. Ya. Seperti Amsal pernah bilang, kita Mazmur bilang yang ada lagunya gitu ya, hanya kau milikku di surga, tiada yang kau ingini di bumi, hanya kau. Betul gitu ya. Iya, harusnya nggak ada yang kau ingini di bumi, hanya kau. Artinya Tuhan Yesus itu cukup buat aku. Kalau Betul. bisa punya jam tangan bagus, puji Tuhan. Tapi kalau pun enggak ya juga nggak apa-apa. Kalau bisa makan di tempat yang enak, puji Tuhan. Kalau enggak ya juga nggak apa-apa gitu. Nah Ya. kadang-kadang kita tuh nggak terimaan. Kita kepengen ngotot, kepengen punya jam tangan yang paling baru, atau punya mobil yang paling baru dan sebagainya. Padahal jangan-jangan kalau kita beli itu bisa mungkin, tapi memaksakan diri. Tadi akhirnya jadi ngutang gitu. Sesuatu yang harusnya kalau kita beli mobil di bawahnya gitu ya, kita punya ini, kita cari aja yang di bawahnya, why not gitu ya, atau mau fashion, mau gadget dan sebagainya sama gitu. Maka kita nggak akan berat hidup ini. Jadi katanya hidup itu
apa murah, tapi gaya hidup yang mahal. Jadi, Betul. ya Pak ya, jadi gaya hidup itu yang mahal gitu. Dan itu jadi tadi berpikir panjang, jangan ikutin tren, harus punya tujuan, harus punya contentment, dan yang terakhir baru kita belajar mengelola manajemen, pelajari tentang bagaimana mengelola keuangan kita dengan baik gitu ya. Apa dari ya penghasilan itu jangan dihabisin semua, harus bisa ditabung tuh berapa persen, diinvestasikan berapa persen, digunakan berapa persen gitu ya. Harus dikelola dengan baik, dan mana yang kebutuhannya memang mendesak, memang perlu, penting, mana yang sebetulnya mungkin nggak perlu-perlu amat, itu mana, coba dipilah supaya kita bisa mengelola keuangan kita dengan bijaksana, sesuai dengan pendapatan atau pemasukan yang kita miliki, supaya jangan sampai nanti ketika Tuhan mau pakai itu jadi berkat, yuk support misi, yuk support pekerjaan Tuhan, kita nggak bisa gitu, kita nggak terlibat dalam hal tersebut gitu ya. Alasannya adalah tadi nggak punya uang dan sebagainya. Nah, kita nggak jadi berkat buat banyak orang, padahal Tuhan punya rencana yang besar atas hidup kita dan atas setiap rupiah yang ada di kantong kita, di rekening bank kita. Tuhan punya rencana atas setiap uang yang kita miliki. Makanya gunakan uang seturut apa yang Tuhan mau, bukan seturut apa yang kita mau. Ya, wah puji Tuhan nih Pak. 5 poin tadi yang Bapak ungkapkan ya. Untuk anak-anak muda ini bisa menang dengan dirinya sendiri dan tidak dilihat oleh hutang. Ya, amin. Nah, saudara, ini luar biasa nih pembahasan pada saat ini, karena anak muda banyak utang. Nah, kita harus menang, dan apalagi yang sudah diungkapkan terakhir oleh Pak Ferry itu bagaimana kita bisa mengatur, kita jangan ikut tren, kita harus puas dalam Yesus sekalipun kita belum bisa seperti orang lain, tapi kita puas bahwa kita bukan karena orang kaya, tapi kita adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Jangan mau jadi orang kaya, tapi adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Itu jauh lebih penting. Jadi kalau kita pun juga masih bisa makan di warteg, ya kita adalah orang yang diberkati. Amin, Pak Andi. Bukan karena dia yang diberkati, tapi saya pun juga diberkati kalau pun juga makannya sederhana. Nah, itu sebabnya kita puas bersama Yesus, di dalam Yesus, dan kita juga bisa mengatur keuangan, jangan boros. Nah, Pak Ferry, terima kasih untuk jalan keluar yang diberikan kepada anak-anak muda untuk tidak terlilit utang. Dan kalau ada anak muda yang punya terlilit utang, ayo bertobat, dimuridkan, dan mau belajar firman Tuhan, supaya firman Tuhan itu yang memerdekakan kita. Amin. Amin. Dari utang-utang yang kita bisa menghancurkan hidup kita karena pilihan-pilihan kita yang salah. Ya, terima kasih Pak Ferry. Sama-sama Pak Andi. Terima kasih Tuhan memberkati saudara sekalian penonton, biarlah saudara menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan adalah berita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Yes. Amin. Tuhan berkati. Tuhan berkati.